warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Takjil, talk show jajanan dan kilas Ramadan bersama Ulun Heni Setiawati dengan berbangga hati menemani Anda dalam perbincangan pada hari ini. Pemirsa, Ramadan identik dengan kuliner dan makanan yang menggugah selera. Adanya Pasar Wadai merupakan surga kuliner bagi masyarakat kita. Tapi di sini bukan berarti menjadi topik pembicaraan kita pada saat ini. Yang ada adalah perbincangan terkait masalah sertifikasi halal atau sertifikat halal. Apa sih korelasinya antara sertifikasi halal dengan produk Pasar Wadai kita? Tentu di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Gusti Yanuari Fai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Pak. Ya. Dengan senang hati Bapak bisa bergabung bersama kami di sela-sela kesibukan pian. Alhamdulillah. Bapak, kita langsung ke topik pembicaraan kita pada hari ini ya, terkait masalah sertifikasi halal yang dimana menjadi perhatian ya, terutama bagi pelaku UMKM di sektor kuliner Pak. Nah, menurut Pian bagaimana ini perkembangan sertifikasi halal yang sudah ada di Kalimantan Selatan ini, dan bagaimana sih langkah-langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau pelaku UMKM untuk mensertifikasikan produk halal mereka? Baik, jadi pemirsa, untuk sertifikasi halal di Kalimantan sekarang terdata sebanyak 13.140 UMKM kita yang sertifikat halal. Dan memang kalau dilihat dari komposisi dari sebanyak sekitar 400.000 itu persentasenya masih sedikit gitu. Kemudian kami berusaha dari Pemprov Kalsel, kebetulan dengan terpilihnya Pak Muhyiddin dengan Pak Hasnur, di mana pada saat visi misi beliau menyampaikan untuk membantu sertifikat halal. Nah, maka di tahun 2025 ini kami ada sekitar 1.000 ya untuk membantu sertifikat halal yang sertifikuler gitu. Dan mungkin ini salah satu program yang diinginkan oleh Pak Gubernur dan Pak Gub kita terpilih dalam rangka untuk mencapai target dari apa yang diinginkan oleh nasional. Dan kita tahu juga kalau saya lihat 1.000 ini masih sedikit gitu, ya, kalau melihat dari rasio 400.000 tadi dengan UMKM kita. Nah, ini mungkin nanti kita akan berkolaborasi dengan BUMN, dengan pihak ketiga, bagaimana dia bisa membantu juga untuk sertifikasi halal ini. Betul. Ya. Sangat luar biasa ya Pak, ya. Langkah-langkah tahap bertahap gitu ya. Betul, ya. Nanti bagaimanapun juga nanti target nasional insya Allah akan cepat tercapai. Betul, gitu ya. Ya. Ini Bapak, topik kita yang sekarang yang sangat menarik di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ini cenderung adanya kuliner-kuliner yang disajikan di Pasar Wadai berupa beragam, menggugah selera dan sebagainya. Nah, di sini menurut Bapak bagaimana sih kontribusi Pasar Wadai ini untuk mendorong industri halal khususnya di bidang kuliner? Ya. Gitu. Jadi kami bekerja sama dengan BI, Biro Ekonomi, itu dengan Dinas Perdagangan juga itu melakukan kolaborasi bagaimana Pasar Wadai dengan program halalnya BI kita koordinasikan untuk membawa UMKM kita tampil di sini di Pasar Wadai ini untuk menyajikan kue-kue yang bersifat halal itu. Dan ini yang kami utamakan adalah dari bahan itu yang diutamakan, bagaimana dia membuat, kemudian juga memprosesnya, sehingga dengan adanya proses yang halal tadi itu yang kita sajikan di sini dengan nantinya terkurasi tersendiri oleh masyarakat, mana yang enak dan mana yang tidak gitu. Enak, betul, sehingga betul. itu banyak diminati oleh masyarakat kita. Betul.
Apalagi sekarang ya Pak ya, masyarakat tuh sekarang sepertinya sudah timbul kesadaran akan produk halal tersebut ya Pak. Iya. Jadi bukan hanya sekedar masalah keyakinannya ini ya, tapi juga masalah bisa jadikan masalah gaya hidup. Menjadikan gaya hidup, untuk salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan kesehatan, kebersihan, dan yang pasti jaminan ya Pak atas produk yang mereka pakai itu. Ya, gitu. Nah Pak, baru-baru ini terdapat konsep National Halal Fair yang semakin populer ya, sebagai ajang untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk di sektor kuliner antara lainnya. Nah, bagaimana sih menurut Pian National Halal Fair ini dapat membantu para pedagang di pasar wadah untuk lebih kompetitif dan berkembang? Ya, jadi National Halal Fair ini di mana UMKM kita dicoba untuk memproduksi atau mengolah dari bahan-bahan yang ada untuk dijual belikan di sini. Dan kita mengharapkan juga event-event yang seperti ini terus tumbuh untuk bagaimana ketika dia membuat, kemudian juga membuat kue dan sebagainya dari sisi wadah tadi. Tapi juga kita tahu di sini kan juga ada pakaian ya. Ya, betul. Nah ini yang kita dorong terus untuk kita majukan, karena kita tahu bahwa sekarang untuk makanan kita, untuk food kita nih, kita sekarang sudah di nomor 2 di dunia gitu, di bawah Malaysia. Nah, targetnya nanti itu dengan adanya National Halal Fair ini, itu kita bisa mendongkrak UMKM kita yang produknya halal, dan hasilnya nanti mungkin kita akan semakin semakin bisa memproduksi dan bisa mengalahkan Malaysia. Ini harapannya ke depan, karena kita tahu bahwa penduduk kita kan jauh lebih banyak dari Malaysia. Betul. Ini harapan dari National Halal Fair itu untuk mendorong bagaimana percepatan UMKM kita ini untuk memproduksi makanan, minuman, pakaian dan sebagainya ini, untuk supaya bisa ini kan. Nah, itu target nasional kita di tahun 2024 kemarin kan harusnya Oktober ya. Sekarang sudah diundur lagi untuk perpanjangan untuk produk-produk kita ini bersifat halal. Itu yang halal ini. Ya. Pasti banyak tantangan dong Pak ya. Betul. Tantangan begitu banyak, apalagi salah satunya mungkin yang agak sedikit krusial itu adalah kesadaran dari para pelaku usaha atau UMKM untuk mensertifikasikan produk halal mereka. Nah, mungkin ada langkah-langkah apa tuh kalau yang pertama kan langkah kita kan dengan adanya pemberitahuan, kemudian juga adanya penganggaran program kegiatan, tidak saja di dinas koperasi, dan juga ada di dinas perindustrian, kemudian juga ada di BUMN. Nah, itu untuk memacu, kemudian juga di CSR perusahaan. Nah, ini yang dilakukan untuk mempercepatan itu tadi. Sertifikat halal ini kan tahun 2026 ya, itu Oktober katanya kan harus semuanya sudah bersertifikat halal. Nah, inilah mungkin yang harus kita dorong itu. Selain juga memperbanyak petugas-petugas untuk sertifikat halal ini. Kemudian memberikan kemudahan bagaimana orang bisa secepatnya untuk bisa membuat sertifikat halal ini. Diberikan kemudahan, atau misalnya digiring lah orang itu untuk bisa oleh petugas untuk bisa ini, untuk membantu dalam rangka untuk sertifikat halal ini. Sangat menarik Pak ya, terutama ini tidak terlepas dari teknologi juga Pak. Betul. Ya, betul ya, teknologi. Mungkin dari sini ada peranan dari teknologi ya, transformasi digital yang sedang digaung-gaungkan terkait untuk masalah sertifikasi halal ini. Mungkin teknologi ini juga kita bisa manfaatkan ya Pak ya. Betul. Jadi kan dengan adanya teknologi ini alhamdulillah sangat membantu sekali dalam rangka untuk sertifikat halal ini, yang dimana kan kalau dulu harus dicatat gitu, kemudian di kertas. Nah, sekarang dengan teknologi kan cuma online. Online itu semakin cepat gitu. Nah, ini yang mempercepat kami dengan BPJBH ya, Badan Perserikatan Halal itu, untuk saling berkoordinasi. Nah, ini kecepatan ini yang sangat diperlukan. Dan sekarang kan aplikasinya juga sudah ada khususan, sehingga dengan pemanfaatan teknologi itu kita giring UMKM kita untuk cepat masuk ke aplikasi itu untuk bisa membuat sertifikat halal itu. Kalau tidak salah Sehati ini aplikasinya itu. Bisa di Android ya, bisa diunggah di Android di mana aja. Alhamdulillah, jadi ini salah satu
usaha dari pemerintah ya Pak untuk mempermudah dari para pelaku usaha dan UMKM terutama ya untuk mensertifikasi produk halalnya. Dan seperti kita tahu bahwa memang digaung-gaungkan untuk ini supaya kita bisa mendongkrak ya perekonomian kita, dan kita juga bisa berdaya saing yang kuat juga Pak. Apalagi kita kuliner kita yang seperti Bapak sampaikan luar biasa ya. Pusat kuliner kita. Sebenarnya kami menginginkan event-event seperti ini diperbanyak gitu. Betul. Karena dengan adanya event-event ini sehingga UMKM kita ini bisa bersaing gitu. Betul. Nah, kita dorong yang ikut itu adalah yang terkurasi, yang sudah halal, sehingga dia bisa ikut di mana-mana event itu, sehingga nanti dengan ada event itu pariwisata akan datang gitu kan. Oh, iya, dan seperti ini kan dengan bantuan teknologi, ada pasar Ramadan dan sebagainya, orang melihat di Banjarmasin, ini orang datang mau mencicipi makanan khas Kalimantan Selatan yang mana yang sifatnya tradisional, yang sangat diminati. Nah, ini mungkin sangat mendongkrak untuk ekonomi kita. Ekonomi selain itu juga pariwisata ya Pak ya. Betul. Pariwisata, mendongkrak pariwisata kita lebih maju lagi. Sampai di sini perbincangan kita dan sangat luar biasa terkait masalah sertifikasi halal, di mana bagaimanapun juga masyarakat kita sudah mulai peduli akan adanya produk-produk yang bersertifikasi halal, terutama bukan hanya sekedar keyakinan, tapi juga ini merupakan gaya hidup. Karena kesadaran kita untuk kesehatan dan kebersihan, yang pasti lagi adalah kenyamanan dan keamanan dari produk yang mereka pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Ulun Heni Setiawati undur diri dari hadapan Pian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.